Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat, Gelora, Fahri Hamzah mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dibubarkan sebagai lembaga permanen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Anggota DPR 3 periode itu menjelaskan usulannya agar MPR dibubarkan, sebab lembaga tersebut tak memiliki peran signifikan. Fahri menyebut MPR relatif hanya berfungsi sekali dalam 5 tahun, sementara sisanya, MPR hanya berfungsi jika hanya diperlukan seperti Amandemen UUD 1945, dan memberhentikan presiden di tengah masa jabatan, itu pun peristiwa yang belum pernah terjadi, kata Fahri. Saya mengusulkan pemisahan DPR, DPD, Undang-Undang DPR, DPD, dan saya mengusulkan agar MPR juga itu tidak jadi lembaga permanen. Sebab aneh MPR ini, dipakainya cuma sekali setahun, ya sekali 5 tahun. Kan dia dipakainya cuma untuk melantik presiden dan wakil presiden, ya kan cuma sekali 5 tahun. Habis itu kalau ada amandemen kan pembentukan PAH dan sebagainya kan. Jadi seharusnya buat apa itu kayak sekarang itu anggota MPR-nya, pimpinan MPR-nya itu semua partai politik dapat rumah dinas, dapat forader, dapat untuk apa? Untuk sosialisasi. Ngapain MPR sosialisasi? Dia kan assembly. Sosialisasi kan oleh eksekutif. Fahri menerangkan, saat ini anggota MPR berjumlah 10 orang, yang merupakan wakil setiap fraksi di DPR dan DPD. Dengan demikian, keberadaan mereka bersifat temporer atau sementara. Sedangkan di sisi lain, para anggota MPR diberi fasilitas penuh seperti mobil, rumah, ajudan, dan berbagai kegiatan seperti kunjungan luar negeri. Dengan berbagai fasilitas itu, negara sedikitnya harus mengalokasikan anggaran sampai 1 triliun rupiah. Padahal, menurut Fahri, jika MPR tak bersifat permanen, alokasi anggaran tersebut bisa ditekan tak sampai 5 miliar rupiah. Mas Ahmad Basara, kita nggak boleh sekedar menikmati seperti sekarang ya. Mohon maaf aja, ini jadi tidak saja beban biaya kepada kita semua, tetapi juga sebenarnya jabatan-jabatan yang tidak diperlukan itu tidak terlalu berfungsi. MPR atau majelis sebagai rumah bangsa Indonesia harus betul-betul didesain supaya ada tempat orang berdialog secara nasional, ada tempat orang mendiskusikan pikiran-pikiran besar. DPD misalnya, mau diapakan DPD? Harusnya MPR mendengar DPD itu mau kemana, sehingga DPD harus juga diperkuat, sebab DPD ambigu. Satu sisi dia dipilih seperti kita memilih anggota dewan, digaji seperti kita menggaji anggota DPR, tetapi fungsinya sangat minimal sekali, hanya rekomendasi-rekomendasi. MPR juga adalah untuk mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain sebagainya, Itu sekali lagi perintah undang-undang, Bung Amin dan Ibu Bapak sekalian yang baik. Berikutnya, yang terakhir, kami punya yang namanya Badan Kajian Ketatanegaraan MPR RI, di mana tugas kami adalah menyerap aspirasi ke tengah-tengah masyarakat, datang ke berbagai perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan. Ya, kalau tadi Bung Fahri mengatakan saya sedikit bicara, sebenarnya hampir setiap hari tidak ada webinar atau seminar yang tidak saya hadiri dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua MPR RI, baik untuk materi sosialisasi 4 pilar maupun seminar-seminar tentang penyempurnaan sistem ketatanegaraan kita yang dilaksanakan oleh Badan Kajian MPR RI. Hanya saja seperti kita ketahui bahwa media kita tidak begitu tertarik ya untuk memberitakan hal-hal yang menyangkut ya tidak ada faktor yang kurang kontroversial lah, kira-kira begitu.